Selamat siang. Hari ini kami akan menjelaskan tentang morfologi dan fisiologi dari sel hewan. Yang pertama adalah tim kami atau tim penyusun. Yang kedua adalah pengertian, dan yang ketiga adalah morfologi sel hewan. Tim kami terdiri dari Rizky Hidayah Yunus, saya sendiri, Fadil Muhammad, dan saya William Halim. pengertian. Morfologi. Jika diidentifikasikan suatu kajian objek biologi memiliki bentuk luar tubuh makhluk hidup, maka digunakan istilah morfologi. Istilah morfologi sendiri secara etimologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logos yang memiliki arti ilmu. Jadi sederhananya, istilah morfologi merupakan kajian ilmu pengetahuan terkait suatu struktur atau bentuk luar suatu objek. Sedangkan fisiologi berkaitan dengan identifikasi suatu objek yang dalam hal ini adalah makhluk hidup. Istilah fisiologi berkaitan dengan istilah faal yang berhubungan erat dengan kajian berupa fungsi dan mekanisme kerja dari berbagai struktur penyusun tubuh, misalnya organ tubuh makhluk hidup. Masuk kepada bagian-bagian dari morfologi sel hewan. Pertama, kita ada nukleus. Kedua, ada sitoplasma, retikulum endoplasma, mikrofilamen, lisosom, mitokondria. Lalu ada sentriol, badan Golgi, mikrotubulus, ribosom, peroksisom. Pertama, ada nukleus. Nukleus adalah organel terkecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang berbentuk DNA linear panjang membentuk kromosom. Organel ini bisa ditemukan pada sel eukariotik yang terdiri dari beberapa bagian seperti membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. Berlanjut kepada membran plasma, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang merupakan organel berbentuk benang-benang pada bagian inti sel. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. Merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel. Mitokondria. Bagian dari sel hewan berikutnya adalah mitokondria. Yang merupakan organel terbesar sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran berlekuk yang disebut dengan istilah kritas. Di dalam mitokondria, glukosa dan oksigen saling bekerja sama untuk membentuk energi yang dibutuhkan. Baik, klorofilamen. Klorofilamen atau filamen aktin adalah bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang berupa batang padat berdiameter sekitar 7 nanometer dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Mikrofilamen ada pada sel eukariot, berlawanan dengan peran penahan tekanan atau gaya tekan, mikrotubula. Peran struktural mikrofilamen dalam sitoskeleton ialah untuk menahan tegangan atau gaya tarik. Baik, lisosom. Lisosom merupakan kantong terikat pada membran berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom terletak pada sel eukariotik. Bagian ini berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler.
mencerna materi menggunakan fagositosis, menghancurkan organel sel yang telah rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Peroksisom atau dikenal juga sebagai badan mikro merupakan organel berkantong kecil berisi enzim katalase. Fungsinya untuk menguraikan peroksida atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Organel peroksisom ini bisa ditemukan pada bagian sel hati dan juga ginjal. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki struktur padat dengan ukuran kecil, yaitu diameter sekitar 20 nanometer. Organel lain ini terdiri dari 65% RNA dan 30% protein ribosom atau ribonukleoprotein. Ribosom pada sel hewan menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptide atau protein dengan menggunakan asam amino saat proses translasi. Ribosom terkait dengan retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Sentriol. Sentriol merupakan struktur organel yang berbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan pembentukan silia, serta flagela. Bukan hanya itu, sepasang sentriol juga dapat membentuk suatu struktur gabungan yang disebut sentrosom. Mikrotubulus. Mikrotubulus tadi beberapa molekul berat protein yang disebut dengan tubulin. Dalam posisi ini tidak sadar, organel ini mampu bergabung untuk membentuk silinder yang berongga pada kondisi tertentu. Tidak hanya itu, mikrotubulus juga bersifat kaku yang tidak bisa diubah bentuknya. Berdasarkan definisi tersebut, mikrotubulus berfungsi untuk melindungi sel, membran bentuk sel, dan membentuk silia, flagella, dan sentriol. Badan Golgi. Badan Golgi atau dikenal dengan sebutan Apparatus Golgi merupakan organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel hewan. Posisinya tepat berada pada sel eukariotik yang berperan dalam proses ekskresi seperti ginjal. Bentuknya seperti kantong pipih dengan ukuran bervariasi dan terikat oleh membran. Setiap sel memiliki sekitar 10-20 badan Golgi. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.